Baik, pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami. Mas Arief, kalau tadi Pak Aban mengatakan salah satu yang keteteran adalah dari sisi regulasi. Mas Arief juga setuju atau bahkan ada tambahan keteteran yang lain? Iya, setuju. Karena biasanya kalau saya mau ngecek, yang paling sederhana ya, apakah penyelenggara pemilu siap menyelenggarakan pemilu atau tidak. Pertama tentu saya cek regulasinya. Iya. Kalau perangkat regulasinya sudah siap, berarti siap dikerjakan. Dan dulu ketika kami mau mengakhiri masa jabatan ya, sebetulnya seluruh regulasi draftnya kami siapkan. Iya. Ya. Karena kami ingin ketika tahapan dimulai, seluruh regulasi sudah selesai. Nah ini justru ketika tahapan mau berakhir, regulasinya baru selesai. Besok. Gitu ya. Mas Luki bilang, wah ini malam ini ada SKS di sistem kebut semalam nih gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Aban itu ditetapkan tanggal 12 dan sekarang tanggal 13 baru kita bisa download, bisa akses gitu ya. Lalu bagaimana kita menginformasikan regulasi ini, karena orang butuh paham untuk itu, apalagi kalau yang direkrut adalah penyelenggara yang baru, belum punya pengalaman. Nah, jadi yang pertama regulasinya, yang kedua SDM-nya. Udah siap nggak semua ini? Jangan sampai ada SDM yang nggak paham apa yang harus dia kerjakan. Yang ketiga anggarannya. Anggarannya itu 3 kali lipat lebih besar daripada pemilu terakhir. Iya. Kesejahteraan penyelenggara pemilunya ditingkatkan. Pokoknya biaya apapun, kalau saya melihat, waduh luar biasa deh KPU sekarang. Jor-joran lah ya, harusnya. Gedungnya sekarang kelihatan mewah, walaupun saya nggak pernah lihat di dalamnya gitu ya, karena belum pernah diundang masuk ke sana gitu. Lihat luarnya aja ya. Nah, jadi ada beberapa catatan ya sebetulnya yang harusnya teman-teman bisa kerjakan lebih awal, lebih cepat, lebih baik. Pemilu ini bisa disiapkan lebih baik karena regulasi dasarnya Undang-Undang 7 itu tidak direvisi sama sekali. Ada beberapa revisi karena proses judicial review. Misalnya di Mahkamah Konstitusi seingat saya ada 2 judicial review. Yang pertama tentang dapil, yang kedua tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan itu harusnya juga mereka bisa kerjakan, mengejar putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, saya tentu berharap ya capaian-capaian yang sudah dikerjakan di 2019 itu capaiannya bisa sama dan tentu akan jauh lebih baik di 2024. Saya sangat berharap itu, ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di tengah banyaknya polemik yang muncul di sela-sela penyelenggaraan tahapan, misalnya soal pendaftaran dan verifikasi partai politik, keterwakilan perempuan. Nah, itu menjadi catatan ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu kinerja penyelenggara pemilu dan pemilunya bisa berjalan lebih baik. Mas Luki, dari gerakan Jaga Pemilu ya, apakah juga ada catatan lain? Mengingat ini kan rekan-rekan Jaga Pemilu baru akan bekerja gitu kan, memantau pencoblosan jumlah suara setelah esok hari. Tapi sepanjang proses sampai pencoblosan esok hari, apa yang juga menjadi catatan? Ya, jadi sebenarnya Jaga Pemilu itu kami sudah melakukan pemantauan sejak masa kampanye. Ya, jadi tahapan kampanye sudah kami cermati, kami pantau. Nah, ada yang menarik dibandingkan 2 pemilu lalu, 2014 dan 2019. Positifnya ada, negatifnya juga ada. Kita ingat 2014-2019 perdebatan hoaks, saling serang, saling tuding terkait isu misalkan agama, SARA ya, banyak sekali. Politik identitas, mengenai asing-asing, mengenai PKI komunis, itu marak sekali kan. Sekarang hilang, nggak tahu lagi kemana itu isu-isu itu. Benar-benar nggak muncul ya? Nggak muncul, itu ada positifnya. Negatifnya yang sekarang meroket adalah isu netralitas aparat. Ya. Itu yang mendominasi laporan ke Jaga Pemilu. Nah, ini sungguh memprihatinkan. Yang kedua, isu profesionalitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief dan Mas Abhan, profesionalitas penyelenggara pemilunya. Ya. Dan yang ketiga tentu saja isu yang atau pelanggaran yang laten seperti politik uang atau vote buying. Cuman kita lihat sekarang bergeser, ya, netralitas ini menjadi top of mind. Isu dominannya. Isu dominan. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu bisa kita pahami. Yang lain adalah isu legitimasi publik terhadap penyelenggara. Ini kan kita tahu
penyelenggara sudah hat-trick ini. Lembaga yang tadinya dipimpin oleh Mas Arief sudah hat-trick mendapatkan sanksi teguran keras etik dari DKPP. Di mana legitimasi moralnya kan? Nah ini yang sungguh-sungguh kita perlu cermati ya. Dan makanya ini mungkin tadi saya bergurau dengan Mas Arief dan Mas Abhan. Waktu mas-mas ini berdua ada di KPU dan di Bawaslu, kan inisiatif masyarakat untuk melakukan pengawasan, pemantauan tidak segencar sekarang. Ini berarti ada simptom yang kemudian dikhawatirkan akan melencengkan proses penyelenggaraan pemilu. Oke, narasi kecurangan juga kan sebenarnya muncul setiap pemilu. Tapi apakah Anda merasa bahwa narasi kecurangan cukup menjadi isu yang dominan juga di pemilu kali ini? Iya, karena kecurangannya ini sekarang dilakukan secara terstruktur. Oleh struktural maksud saya ya. Dan ini berbeda dengan pemilu-pemilu lainnya di mana kecurangan dilakukan secara sporadis oleh peserta. Misalkan ada caleg, ada tim sesnya segala macam. Kalau ini kan struktural yang melakukan pelanggaran. Pihak yang harusnya netral. Pihak yang harusnya menjaga berada di tengah. Wibawa penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Seperti apa juga mungkin cerita atau share-nya akan disampaikan oleh rekan-rekan disabilitas yang sudah kami hadirkan di Metro TV. Ada Laninka, ada Alen, ada Jennifer dan Mbak Putri. Silahkan, Laninka mungkin mau cerita atau mau bertanya kepada narasumber di sini atau mau sharing sesuatu, silahkan Laninka. Halo semuanya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Sebenarnya saya pengen bertanya terkait pemilu atau petugas-petugas di TPS ya Pak. Menurut dari pengalaman Bapak sebelumnya pasti kan ada permasalahan disabilitas yang di lokasi itu ternyata tidak cukup terbantu ya Bapak. Sekarang menurut dari kacamata Bapak dari pengalaman yang sebelumnya, seberapa siap sih dan paham petugas di lokasi terhadap permasalahan teman-teman disabilitas, mengingat setiap penyandang disabilitas itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kayak mungkin saya memakai kursi roda, kemudian ada kakak-kakak di sebelah saya sebagai teman-teman tuli dan juga teman-teman netra tuh kebutuhannya beda-beda. Menurut Bapak seberapa siap sih pemilu dan petugas-petugas di TPS sekarang ini? Itu pertanyaan dari Laninka. Apakah mungkin Alen atau Jennifer mau menambahkan? Silahkan. Iya, selamat malam Bapak-Bapak. Ya saya mau bertanya, apakah upaya Bapak untuk mempermudah teman-teman penyandang disabilitas netra dalam membaca kertas suara pada saat pencoblosan? Terima kasih. Oke, baik. Kertas suara ya. Jennifer juga mau. Silahkan Mbak Putri. Ya. Kalau saya ingin bertanya terkait, kalau besok kan sudah pemilu ya. Saya sebagai disabilitas tuli bagaimana caranya bisa mengetahui di mana posisi saya tidak bisa mendengar untuk nomor panggilan. Oke. Seperti apa? Seperti itu. Baik. Jadi teman-teman bertanya karena memang tidak mendapatkan informasi. Jadi belum terinformasikan mengenai apa yang tadi ditanyakan. Ya, betul Laninka? Betul-betul, karena ketika biasanya menurut dari pengalaman saya Pak, ketika saya ke TPS, bisa aja nih tiba-tiba TPS-nya tuh nggak akses untuk kami semuanya gitu. Bisa tiba-tiba nyebrang genangan air atau selokan-selokan itu dan mesti diangkat kan. Itu pengalaman saya sih, dan gak kebayang juga kalau teman-teman netra, petugas-petugas di sana nggak tahu gimana cara menuntun teman-teman netra dengan baik, atau teman-teman tuli juga nggak bisa tahu nomor urutnya. Sedangkan mungkin banyak banget secara look mungkin teman-teman tuli kan nggak terlihat seperti penyandang disabilitas ya. Jadi main ngomong aja mungkin nomor urut sekian, padahal itu sih yang paling harus dipahami gitu. Jadi mungkin mau merangkum dari pertanyaan teman-teman disabilitas, seberapa siap kali ini petugas-petugas di TPS membantu teman-teman disabilitas ya dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih banyak Laninka, Alen dan juga Jennifer untuk pertanyaannya. Bapak-bapak, kita harus jeda dulu supaya tidak terpotong penjelasannya. Kita harap juga petugas TPS yang menyaksikan acara ini bisa mendapat informasinya supaya bisa membantu rekan-rekan pemilih yang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Kita jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.